Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusyarima. Bab 32. Melayani untuk yang terakhir kali. Tiba di depan rumah David beberapa menit kemudian, Eliana segera masuk ke dalam rumah dengan perasaan bersalah. Apa yang harus aku katakan? Dia pasti sangat marah. Eliana begitu cemas memikirkan hal itu. Ia terus meremas ujung bajunya, menunduk sambil terus melangkah cepat. Saat Eliana menaiki undakan, tak sengaja matanya menangkap sosok David tengah berdiri di ujung tangga. Tatapannya tajam, menatap Eliana dengan kedua tangan dilepat di depan. Kau belum tidur? Tanya Eliana gugup. Dari mana saja kau jam segini baru pulang? David tidak tahan untuk tidak bertanya. Ia sudah 4 jam menunggu Eliana di rumah dan ingin segera mendengar jawaban dari mulut wanita itu. Aku dari rumah teman. Temanku baru saja membeli rumah. Jadi, aku membantu berbenah di sana. Eliana menundukkan kepala sembari memainkan jemari. Ia begitu takut David akan murka karena Eliana melupakan janji makan malam mereka. Maafkan aku. Kau membantu temanmu berbenah hingga melupakan. Ya, aku minta maaf. Eliana memotong. Lain kali, aku tidak akan melakukannya lagi. Lain kali. David mengulangi ucapan Eliana. Setelah apa yang terjadi, apakah ada lain kali, ucapnya dengan tajam. Kini Eliana sudah berdiri tepat di hadapan David. Tanpa aba-aba, pria itu mencengkram rahang Eliana dan memaksa wanita tersebut untuk menatap dirinya. Apakah setelah kau menjadikan aku sebagai alat untuk mendapatkan uang, akan ada makan malam lain kali, David mengempaskan wajah lawan bicaranya, hingga Eliana tersungkur ke samping dan hampir terjatuh. Itu sama saja dengan kau menjualku. Ya, David, apa yang kau lakukan? Eliana mendongak, meringis menahan sakit di kedua pipinya. Menjual? Siapa yang menjualmu? Menjual pria hebat seperti David, aku tidak mungkin bisa, tambah Eliana dalam hati. Eli, kau berhasil menipuku. Kau bersedia menikah denganku hanya demi uang $1 juta. Kau pikir aku semudah itu untuk kau beralat, Tidak, David menjawabnya sendiri. Aku tidak semudah itu bisa kau manfaatkan. Detik berikutnya, ia mengangkat Eliana masuk ke dalam kamar, melemparnya dengan kasar ke atas tempat tidur. David, ada apa denganmu? Eliana kembali meringis, merasakan sakit di sekujur tubuhnya akibat lemparan yang cukup keras. Eliana melihat David tiba-tiba melepas seluruh pakaiannya. Pria itu menyeringai, menatap Eliana dengan penuh ancaman. Apa yang akan kau lakukan? Eliana beringsut mundur di kasur, menghindari pria yang mendadak nampak puas itu. Kumohon jangan seperti ini. Ayo kita bicara baik-baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau semarah ini kepadaku? Eliana mencoba bernegosiasi dengan David, berharap pria itu bisa duduk tenang dan menurunkan semua emosinya. Bicara baik-baik, David mencibir. Setelah kau menipu dan menjadikan aku sebagai alat untuk mendapatkan uang, apakah kita masih bisa bicara baik-baik, Apakah masih bisa? Jawab aku, teriak David di akhir ucapannya. David merangkak di atas tempat tidur tanpa berpakaian. Ia menarik kaki Eliana dan memaksa wanita itu untuk berbaring. David, sakit, ringis Eliana sungguh-sungguh. Air matanya menetes, merasakan denyutan hebat di kakinya yang masih cedera. Sakit katamu? Tanya David tajam. Menurutmu, lebih sakit mana dengan ini,
Ia menunjuk dadanya sendiri, seolah menunjukkan pada Eliana bahwa hatinya jauh lebih sakit dari apa yang sedang Eliana rasakan saat ini. "Apa kau bisa merasakan betapa sakitnya ini?" teriak David, masih dengan menunjuk dadanya. "Kau tidak tahu bagaimana rasanya dibohongi dan dimanfaatkan. Aku sudah tulus menerimamu sebagai istri, walau kita menikah karena perjodohan. Aku berusaha memberikan sikap yang baik kepadamu, tapi kau..." David menunduk, menggertakkan gigi, berkata di depan wajah Eliana, "Tapi kau malah berbohong dan memanfaatkan aku demi uang $1 juta. Sungguh sangat hina." "Tidak, jangan seperti ini. Kita bisa bicara baik-baik." Eliana berusaha menutupi tubuh bagian atasnya yang terbuka, menatap David penuh permohonan, berharap pria itu mau mendengar ucapannya kali ini. "Aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Sekarang, ayo kita duduk." Eliana kembali meminta David untuk duduk bersama. Jika terus seperti ini, masalah tidak akan pernah selesai. "Hah? Duduk? Bicara baik-baik," ejek David dengan sudut bibir yang terangkat. "Apakah setelah kita duduk dan berbicara, semuanya akan baik-baik saja? Setelah kebenarannya jelas, apakah kau akan menjadi anak Alex sungguhan dan menikah denganku bukan karena uang $1 juta, hah?" teriak David, membuat Eliana yang berada di bawah tubuhnya semakin ketakutan. "Sekarang, kau jawab pertanyaanku dengan kata ya atau tidak." David mulai bertanya. "Apa benar kau datang dari kota lain dan bekerja sebagai pelayan di rumah Alex?" Iya, jawab Eliana dengan takut. "Berarti kemarin di kota lain, kerabatmu yang sakit itu sebenarnya adalah anggota keluargamu?" Iya, dia adalah kakekku." "Dan apa benar, demi uang $1 juta, kau rela menggantikan wanita yang bernama Isabel untuk menikah denganku?" Iya. Tapi Eliana bersedia menggantikan Isabel menikah karena ia tidak tega melihat kesedihan Alex, bukan karena uang $1 juta. Eliana sama sekali tidak kekurangan uang. "Aku sama sekali tidak butuh uang $1 juta, juga seluruh harta kekayaan yang kau punya, David. Uang peninggalan ayahku masih sangat banyak. Aku tidak harus menikah jika hanya demi uang semata." "Pelayan yang sombong, bahkan kau berani menamparku," cibit David, murka. David menarik kedua tangan Eliana yang masih menyilang di dada. Kemudian, ia robek rok wanita tersebut dan membuangnya ke lantai. "Sekarang, layani aku." Eliana menarik napas panjang. Ia tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan suaminya. Mungkin untuk yang terakhir kali. Lakukanlah sesukamu. Anggap saja ini sebagai penebus semua kesalahanku karena sudah membohongimu. Tapi setelah ini, jangan harap kau bisa menyentuhku lagi, ucapnya dengan lantang. Namun, Eliana menahan kesedihan di dalam hatinya. Pernikahan yang berawal dari kebohongan akan berakhir setelah malam ini. "Kau benar-benar wanita sombong ya? Memangnya selain aku, siapa yang lelaki yang sudi menyentuh tubuh seorang pelayan sepertimu?" cibir David. "Sekarang, layani aku melebihi wanita-wanita liar yang ada di luar sana. Jika tidak, jangan harap aku akan melepaskanmu begitu saja," ucapnya lagi dengan penuh penghinaan. David menyamakan Eliana dengan wanita nakal yang senang melayani pria hidung belang. Itu membuat hati Eliana semakin sakit.
Seumur hidup, Eliana tidak akan pernah melupakan penghinaan David, juga pengkhianatan dari keluarga Alex. Jika bukan karena Alex bertekuk lutut dan memohon di hadapannya, tidak mungkin Eliana mau menggantikan Isabel untuk menikah. Malam ini, Eliana melakukan tugasnya dengan cukup baik. Ia menahan semua rasa sakit, melayani suaminya sepanjang malam, bahkan hingga pagi menjelang. Dan setelah itu, Eliana pergi meninggalkan rumah David dengan hanya membawa satu set pakaian yang melekat di tubuhnya, tas kecil, serta dompet yang selalu ia bawa. Juga SIM card tanpa disertai ponselnya.